Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Semua masih semangat? Masih ada semangatnya? Oke, luar biasa. Sekali lagi saya mengucap syukur kalau ada orang-orang pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa. Kamu bisa bayangin ya, ayah Steve Alfa, dia tuh dipanggil ayah sama semuanya. Semua seluruh orang di sini manggil dia ayah, betul ya? Pemenang ya, semua manggil dia ayah. Ada orang yang mau turun, itu tuh di pernikahannya ke-25 bunda, maaf bunda. Ulang tahun pernikahan 25 atau 50, maaf ayah sayang. 25 kok 50 kejauhan. Ulang tahun pernikahan ke-25 tahun, sekeluarganya dibawa ke pedalaman tadi itu loh. Yang gak pakai baju tadi itu loh orang-orangnya, bugil-bugil semuanya. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang membukakan jalan dan memberikan contoh kepada setiap kita. Bahwa mereka mau meletakkan hidupnya untuk jiwa-jiwa. Sekarang saya akan mulai dengan satu hal. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Jangan bohong, jangan bohong. Yang di belakang itu pasti Pink, Tirza ini kayaknya. Pernah jatuh cinta nggak? Sama yang di Hananal cinta ya kamu ya? Oh, yang di belakang sebelah kiri nih, kok nggak ada yang angkat tangan? Siapa di sini? Sekali lagi, kayaknya belum paham. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Ini yang gak angkat tangan nih bener-bener belum pernah jatuh cinta atau pura-pura? Oke, turunkan. Saya mau bacakan sedikit puisi dalam bahasa Inggris. Cinta akan menemukan sebuah jalan. Benar gak? Yang ngantuk, walaupun rumahmu jauh di ujung seberang sana. Meskipun aku harus melewati samudra, aku akan mendatangimu, baby. Oh, gimana? Boleh lah ya. Cinta, tembok setinggi apapun akan kulampaui. Tak punya uang pun akan kucari. Oh, oke. Ini gak lagi berpantun, tapi sekali lagi nih. Ada sebuah kekuatan yang namanya apa? Cinta. Ini rahasia kita, saya mau cerita sedikit, ini rahasia kita. Apakah direkam ini? Ya udahlah, gak apa-apa. Tolong dirahasiakan antara kita ya. Saya punya rahasia. Cinta itu membuat saya bergerak dengan sangat ajaib. Cinta itu membuat saya melakukan hal-hal yang gila, kata orang. Hari itu, waktu saya masih remaja, sekarang juga saya remaja tapi plus-plus ya. Plusnya banyak, udah punya anak. Jadi itu plusnya banyak. Waktu saya masih remaja, dahulu ada seorang lelaki. Wow. Lelaki dia bertubuh gak six pack, tebak-tebakan aja, yang tahu tebak-tebakan. Berambut, dia punya rambut, dia gak botak. Punya 2 mata, yang pasti. Dan hari itu saya jatuh cinta dengan dia. Siapa? Kojos, bukan, sayangnya bukan Ko Joshua, maaf Ko Joshua, sayangnya bukan Ko Jos. Ada di kalangan Mahanaim juga, jangan dicari. Kepo kan? Jangan dicari. Waktu itu saya jatuh cinta dan tiba-tiba suatu sore, di tengah matahari yang mulai meredup, kan puitis, meredup. Ada sebuah chat yang masuk centring di HP saya. Dan chatnya itu berkata seperti ini. Kok aku kepengen kue putu, tahu kue putu? Yang gak tahu, kok kasihan ya kalian gak tahu ya. Ya kayak kue putu tuh hijau, ada gula-gulanya lah dalamnya. Tiba-tiba dia chat saya, kok aku tiba-tiba ngidam pengen kue putu. Dengan penuh gairah. Gak tahu kan siapa cowoknya, mikir aja terus. Saya semangat sekali. Di mana kue putu berada? Hari itu saya gak punya mobil, motor gak punya, sepeda pun nasib gak punya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mencari berkelana di seluruh komplek perumahan rumah saya. Percayalah besar. Kalau tahu Kemang Pratama itu besar, cari di Google Kemang Pratama. Saya keliling komplek 2 jam saudara. Ini sungguhan 2 jam. Siapa yang pernah nyariin seseorang beliin hadiah 2 jam keliling jalan kaki, 2 jam. Gak ada sepeda itu, gak ada sepeda. Gak ada sepeda, gak ada motor, gak punya mobil, jalan kaki full.
Tadi ayah berjam-jam berhari-hari menemui di pedalaman orang-orang yang dia cintai di pedalaman. Hari itu saya nggak sekeren ayah lah. Ini mah hormat saya, hormatku bagimu ayah. Saya jatuh cinta sama cowok, laki-laki nih. Dan laki-laki, memastikan. Dan saya keliling komplek untuk cari apa? Kue putu dari gang demi gang. Saya tanya ke orang demi orang, apakah di sini ada kue putu? Keinginan kekasihku, aku bilang gitu kayak di Alkitab. Apakah di gang ini kamu melihat kue putu? Tiba-tiba ada yang bilang, saya melihatnya tadi. Lurus belok kanan, mentok belok kiri. Kan gitu ya kira-kira. Akhirnya saya keliling 2 jam. Saya keliling dan agak drama sedikit. Tapi ini beneran, ini true story ya, nggak ngarang, nggak dilebay-lebayin. Hari mulai mendung. Mulai turun rintik hujan. Nggak, ini serius, rintik hujan. Tapi saya dengan kue putu, keinginan kekasih saya tetap berjalan dan berlari. Menuju kemana? Rumahnya dia lah, mau kemana lagi ya nggak sih? Rumahnya dia. Dan saya ketuk pintu rumahnya. Tidak ada yang bukain, saudara. Nggak ada yang bukain, ternyata dia lagi pergi, nggak di rumah. Sakit sekali. Tapi akhirnya saya tunggu depan rumah. Dan saya berikan kue putu kepada, bukan kekasih saya ya dia, mantan kekasih saya. Ya. Waktu saya kasih, dia kaget karena saya basah kuyup. Ngapain kamu kesini dan ngasih kue putu? Tadi kamu bilang bahwa kau menginginkan yang hijau-hijau ini. Kalau yang di Alkitab yang merah-merahan, hijau-hijau ini. Aku kasih, dia terharu, saya ikut terharu dan saya pulang. Gak ngapa-ngapain, ya udah pulang. Anak baik-baik, pulang saya. Pulang. Saya pulang, tapi sekali lagi gini. Tadi ayah khotbah tentang di hari terakhir Tuhan Yesus. Dia memberikan kita sebuah pesan penginjilan, bener gak? Saya gak usah ulangin lah, kalian semua saya yakin tahu lah. Dikhotbahin berkali-kali ayat itu kalian sering dengar. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau gak tahu kurang baca Alkitab kalian, ampun. Tapi itu pesan yang Tuhan kasih. Bisa gak pesan yang Tuhan kasih kalian tanggapi seperti saya menanggapi kekasih saya itu loh. Mantan kekasih saya ulangi. Maaf Kojos. Jangan ngasih tahu Kojos ya, ada Kojos gak? Oke aman. Hei, bisa gak kalian menanggapi apa yang Tuhan ingin lakukan? Seperti saya lakukan, cuma nyari kue putu. Nah hari ini, siapapun kalian, umur berapapun kalian, laki-laki ataupun perempuan. Saya percaya kita punya cinta dan pernah mengenal cinta, betul ya? Ada yang pernah mencintai tapi gagal? Banyak. Ada yang pernah mencintai tapi ditikung? Kencang sekali ada yang pernah teriaknya ya dari sisi belakang panggung ini ya. Tapi cinta itu gak pernah gagal saudara. Cinta itu gak pernah gagal. Cinta bukanlah cinta kalau kamu gak aksi, bener gak sih? Masa kamu jatuh cinta gak pernah perhatiin dia? Bohong itu. Sependiam-pendiamnya kamu, semalu-malunya kamu pasti tahu dan perhatikan dia. Itu aksi saudara. Nah hari ini di depan kalian ada sebuah kertas. Gak usah diangkat kertasnya. Isinya nanti aja, kelamaan kalau enggak. Ada sebuah kertas di depan kalian. Itu tentang 5 bahasa kasih. Boleh angkat tangannya? 5 bahasa kasih. Goyang-goyang dikit lah, ikutin saya. Oke. 5 bahasa, turun, cukup. Saya udah cukup melihat tangan kalian. 5 bahasa kasih. Setiap kita itu punya bahasa kasih, bahasa cinta yang berbeda. Kamu pernah tahu ya, ada orang kalau dikasih kado seneng banget. Ya ampun dikasih kado seneng banget, seneng. Tapi ada orang yang kalau dikasih kado ya B aja, bener gak? B aja. Ada orang kalau ditemenin, kenapa sih kamu gak pernah punya waktu buat aku? Wah ya, ada? Yang ketawa-ketawa tuh pasti pernah mengalami pribadi lepas pribadi ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada orang yang
Kenapa sih kamu gak pernah memuji aku? Sepanjang hidup kita pacaran, sepanjang hidup kita temenan, TTM tuh teman tapi ya itulah terserah kalian, karang aja. Gak pernah kamu puji aku sedikit pun. Pujilah rambutku yang indah ini. Pujilah rambutku yang indah. Pujilah rambutku yang indah. Pujilah pakaianku yang indah ini. Kamu gak lihat ini ada warna-warninya. Tapi setiap orang sekali lagi mempunyai 5 bahasa kasih yang berbeda. Nanti setelah ini kalian bisa lakukan dan tes ini masing-masing. Jangan sekarang, nanti setelah ini. Tapi saya mau ceritakan ada 5 bahasa kasih. Sebelum kami masuk ke bahasa kasih, di Yakobus 2 ayat 24, saya bacakan aja. Jadi kamu lihat bahwa manusia kalian semua dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Jadi kalau kamu mencintai, kamu punya iman sama Tuhan, kamu dibenarkan bukan karena imanmu, tapi karena apa? Perbuatanmu. Karena apa yang kalian lakukan. Lanjut 25. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menorong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26, perhatikan 26. Sebab seperti tubuh manusia tanpa roh Tuhan adalah mati. Demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau kamu mencintai, kamu nggak punya aksi. Kalau kamu mencintai tapi kamu do nothing, itu bukan cinta. Meres itu namanya, bukan cinta. Kalau kamu mencintai Tuhan, kamu bilang hari ini kamu mencintai Tuhan. Tapi kamu bilang gini, kayak Tuhan tuh ngechat ke kalian, ting, mau nggak kamu penginjilan? Mau nggak kamu pergi ke pedalaman kayak ayah? Mau nggak kamu punya hati untuk yang lain di luar? Dan kamu nggak mau bergerak, itu bukan cinta namanya. Meres cuma. Meres, tahu meres? Cuma mau kalau ada untungnya. Pernah ya? Cowok-cowok mungkin yang ceweknya pernah meres ya. Mungkin yang pernah ngalamin. Kalau diajak jalan-jalan mau. Tapi diajak chattingan nggak mau. Dibeliin hadiah seneng. Tapi buat ngasih perhatian nggak mau. Sekali lagi cinta itu didampingi selalu dengan apa? Aksi. Oke, kita masuk ke dalam 5 bahasa cinta. Nanti kalian tes masing-masing. Yang pertama adalah words of affirmation. Bahasa kasih yang pertama adalah ucapan atau kata-kata. Setiap kita punya cara yang berbeda. Ada yang sukanya dikasih pujian, ada yang suka yang ngasih hadiah, ada yang suka yang ngasih servis. Tapi kalian tahu nggak? Ada sebuah cerita, dulu sebuah cerita. Kita kan sering pakai gelang ya, tahu punya gelang tahu ya? Gelang tulisannya kehidupan, kasih. Suatu hari orang ini pergi ke mall dan gelangnya tuh jatuh, pluk, jatuh ke lantai. Dan tiba-tiba ada orang lain entah siapa yang dia gak kenal, ngambil, dia mungut gelangnya, celuk, dia ambil. Dia kira dia mau buang ke sampah, karena dikira sampah. Waktu dia baca tulisannya, apa? Kehidupan. Tiba-tiba dia nangis. Dia nangis bukan karena gelangnya emas, dia nangis bukan karena ada orang yang mukulin dia. Tapi tiba-tiba dia nangis, karena dia berencana setelah dia pulang dari mall itu, dia mau bunuh diri, saudara. Padahal dia sedang mengandung, jadi gak cuma satu orang yang dibunuh, 2 orang yang dibunuh sekaligus. Itu karena apa? Kata-kata. Waktu kamu berkata-kata ke teman-temanmu, waktu kamu misalkan, paling gampang lah kita sosial media. Be strong and courageous, so ya, update. Kamu cantik, sering chat kan? Ya ampun bun, cantik banget fotonya. Keren banget bun, aktif sekali ya bun. Kamu tahu gak sih kata-katamu itu bisa menyelamatkan sangat banyak orang. Bahkan ini cuma gelang loh. Cuma gelang. Cuma gelang bahkan jatuh dibuang. Ada orang mau bunuh diri lihat gelang, dia gak jadi bunuh diri. Yang pertama apa? Words, kata-kata. Ini semua bahasa cinta.
bahasa cinta setiap kita. Ada 5-5-nya dalam hidup kita. Oke, lanjut. Yang kedua, ini bukan porno ya, yang kedua. Physical touch, sentuh menyentuh. Ini bukan sentuh-sentuh yang lain ya, jangan mikir aneh-aneh ya. Tapi kalian tahu nggak, dari sebuah sentuhan itu bisa menyembuhkan banyak orang. Hari itu ada satu anak rock. Di sini nggak orangnya ya? Coba kita cari. Nggak ada, puji Tuhan. Ada satu anak rock, papahnya meninggal dari sejak dia kecil. Mamahnya, karena papanya udah meninggal, nikah 2 kali. 2 kali, mantap ya, rekor dia. Dan setiap bulan ganti pacar, mamahnya. Jadi kalau setiap bulan mungkin ada diskon 12-12, 11-11, 10-10 ya, 9-9 atau apapun itu. Ini dia setiap bulan ganti pacar, ada diskonan juga dia. Beneran, setiap bulan rutin ganti pacar. Dan hari itu dia lihat mamanya pacaran sama orang yang berbeda lagi dari bulan sebelumnya. Dia marah banget sama Tuhan. Dia kesel banget. Dia berencana untuk, kalian tahu gak sih kalau nyayat diri, tahu ya? Self cutting. Dia bawa, bukan pisau sih, cutter. Dia bawa cutter. Dia pulang ke rumah, dia udah mau cutter dirinya, dia mau bunuh diri. Udahlah, ini keluarga aku gak jelas. Punya saudara dari beda ayah dan beda pacar dari mamaku. Lumayan banyak, jadi kayak panti asuhan di rumahnya, seru. Jadi yang ini saudara dari papaku yang si A, yang ini saudaraku dari papaku si C. Jadi papahnya banyak, saudaranya pun banyak, luar biasa. Panti asuhan di rumahnya, mantap. Haleluya, hebat. Tapi hari itu waktu dia pulang tiba-tiba ada satu orang yang meluk dia. Bukan nafsu ya, meluk. Meluk dia dan dia bilang gini, semangat ya, iseng gitu loh. Kamu pernah gak sih temanmu kayak, weh semangat ya bro. Dan satu pelukan itu, satu tepukan itu ya semangat ya, itu membuat dia mengubah cara pikirnya. Untuk gak jadi apa? Bunuh diri. Cuma apa? Satu pelukan. Itu salah satu bahasa kasih yang bisa kamu pakai. Yang pertama apa? Words. Yang kedua apa? Peluk, touch, pelukan. Yang pertama words, yang kedua pelukan. Yang ketiga lanjut. Yang ketiga adalah gift, hadiah. Banyak orang disentuh karena ada yang memberikan hadiah. Ini cerita seru nih. Waktu, ini suami saya, akhirnya saya cerita tentang suami saya. Jangan ceritain ya kalau saya ceritain dia. Suami saya waktu dia masih bundar dan imut-imut. Sebesar inilah, dia besar juga ya, besar, SMP. Hari itu dia anak yang punya sekolah. Kalian tahu kan suami saya yang punya sekolah? Kalau nggak tahu saya kasih tahu ya, anak yang punya sekolah. Hari itu Mahanaim banyak musuh lah, tempat ini banyak musuh. Dan banyak banget yang pengen menculik suami saya. Kenapa? Karena kakaknya besar, adiknya kurus. Kalau nyulik kakaknya sulit. Kamu bisa bayangin sih kamu nyulik orang yang besar badannya. Kan susah lah ya. Dan suami saya itu kurus kecil gitu ya. Jadi lebih mudah diculik lah, dibekep, kabur, culik lah. Kena tebusan, kayak di film-film. Tapi ini sungguhan, ini cerita nyata. Dan hari itu, dia itu malas makan sebenarnya. Jadi setiap hari dapat catering. Kalau di sekolah sini kan dapat catering, makan. Dan setiap hari dia gak makan cateringnya. Dia kasih ke salah satu CS itu cleaning service yang bantu bersih-bersih di sekolah. Setiap hari dia kasih makanannya yang harus jatah dia ke orang itu. Antara dia malas makan, satu. Kedua juga dia sebenarnya orangnya terlalu baik lah. Kalau kamu pernah ketemu dia baik lah, percayalah dia baik. Suka ngasih makan, kamu belum makan, ambillah makananku. Ya sampai sekarang ya anak-anak rock begitu tuh dia. Hari itu dia kasih makanannya. Itu dilakukan sebulan lebih, kasih makanan. Setiap hari sekolah, dari Senin sampai Jumat. Setiap hari jam istirahat, tring. Dia ambil makanan, dia kasih, ini buat kakak aja, aku gak suka. Ini buat kakak aja, aku gak mau makan. Sampai hari H, di mana dia harus menculik. Ada penculikan terjadi, adegan penculikan terjadi. Kamu tahu gak? Ternyata orang yang dia kasih makan setiap minggu, itu adalah orang yang harusnya menculik dia.
Saya yakin ini cerita yang mungkin gak semua orang tahu. Nyaris diculik suami saya. Tawanan itu, nyaris dia. Hari itu hari dimana seharusnya orang itu nyulik dia. Batal penculikannya, kenapa? Orangnya nangis. Karena hari itu dikasih makanan lagi sama suami saya. Cuma apa? Kasih makanan, padahal ya dia juga gak suka makan, gak terlalu suka makan. Hari itu dia nangis waktu dia terima makanan. Dan dia bilang, kamu tahu gak kenapa saya masuk Mahanaim? Kamu tahu gak kenapa saya daftar jadi CS yang nentuin bersih-bersih di sini? Karena saya punya satu misi, bukan buat kerja, tapi buat apa? Culik kamu. Saya udah siapin mobil box di bawah. Saya udah siapin segala cara untuk nyulik kamu. Tapi kenapa kamu harus kasih saya makan setiap minggu? Setiap hari kenapa kamu selalu kasih saya makan? Dan itu membuat sesuatu yang seharusnya dia diculik, hari itu diculik, sungguhan diculik, gak jadi. Karena apa? Hadiah. Karena apa? Hadiah. Karena dia kasih makanannya buat orang yang mau nyulik dia. Kamu bisa bayangin gak sih perasaanmu, kamu mau nyulik orang nih. Kamu jahatin orang dan tiba-tiba hari itu kamu setiap minggu dikasih makanan sama orang itu. No reason, kasih makan aja. Sekali lagi kita punya bahasa kasih dan bahasa kasih kita berbeda, saya percayalah. Ada yang suka yang ngasih hadiah, punya teman yang suka ngasih hadiah terus, ada pasti. Ada punya teman yang sukanya kalau ngasih ucapan ulang tahun panjang banget sampai bawah. Ada gak? Ada tuh. Tapi ada juga yang ngucapin pendek banget. Happy birthday ya bro. The end, selesai. Tapi ada yang terima kasih. Kau sudah menemaniku selama bertahun-tahun ini. Kau sahabat terbaik di kala suka maupun sedih. Di kala hujan ataupun terik. Ada ya. Tapi bahasa kasih itu berbeda. Ada kata-kata, ada touch, ada hadiah. Pintar, ada hadiah. Yang keempat, saya gak akan lama. Yang keempat, act of service. Itu apa? Kamu mencintai dengan kamu melayani Tuhan. Dengan kamu melayani saudaramu. Dulu saya ngekos, karena rumah saya jauh dari kampus saya. Saya ngekos itu di Binus, kalau kamu tahu Bina Nusantara, Jakarta Selipi. Dan kalian tahu kebiasaan anak kos, setiap kali mereka masak, dan setiap kali mereka makan, males cuci piring. Saya nggak tahu apakah cuma saya dan teman-teman segang saya hari itu, atau semua pernah mengalami dan merasakan itu di tempat kalian masing-masing. Yang nggak pernah ngekos, ya udah saya ceritain. Hari itu saya ngekos, dan kalian tahu ya mereka itu gak tahu kenapa ya, saya bingung. Males banget cuci piring. Sungguh-sungguh males cuci piring. Jadi setiap kali ke dapur, cucian piring tuh segini. Ampun dah, ampun. Ampun, gelas segini. Mie Indomie kan kalau anak-anak kos suka makan Indomie. Siapa suka Indomie di sini ada? Ada, puji Tuhan, turunkan. Indomie itu gak habis. Kuahnya masih bergoyang-goyang di piring itu ya. Ditinggalin sana sampai busuk, tau gak? Indomie loh, sampai busuk. Ya mbok dicuci gitu loh ya, ini kan dapur rame-rame. Tapi hari itu, hari Valentine. Hari Valentine, saya belum punya pacar hari itu, sedih juga ya. Jadi yang lain pada pergi pacaran, ngedate, fine dining, makan lah sama pacar-pacarnya. Saya gak pacaran karena ya emang belum punya pacar, mau gimana, gak usah diada-adain kalau gak punya kan. Dan hari itu saya bilang ini, aku juga pengen lah berikan sesuatu di hari spesial ini. Akhirnya saya memutuskan, jadi itu kalau di Binus itu kan ada dorm, tempat penginapannya. Dari lantai 5 sampai lantai, lupa saya, 16 kalau gak salah. Itu setiap lantai punya dapur, setiap lantai punya dapur. Dan ada dapur yang bersih, ada dapur yang agak bersih, ada dapur yang sangat kotor. Ada yang ekstrim kotornya. Itu beneran sungguhan. Ini dari lantai 5 sampai 16. 5, 6, 7 sampai atas. Dan hari itu dari pagi teman saya, Kes, lu gak ngedate bro? Lu gak ngedate? Apa gak pergi pacaran? Sama cem-ceman lah, cari kakak kelas. Dia bilang gitu kan. Bukannya lu deket sama si ini bro? Enggak lah, gue di rumah aja hari ini. Lu aja yang ngedate pergi sana. Akhirnya hari itu saya memutuskan
mencuci semua piring sendiri. Saya tuh gak punya teman, percayalah. Makanya kalau kamu bilang ini, Kak saya mulai penginjilan kalau saya punya tim. Lah dulu saya sendirian bro, sendirian. Gak punya teman, mau ajak siapa? Gak kenal siapa-siapa dulu. Anak-anak belum ada ini dulu. Saya sendirian, saya cuci piring dari lantai 5, 6, 7, 8, teruskan sampai 16. Saya cuci piring per lantai. Dari pagi sampai sore, jam 8 sampai jam 5 sore. Kok lama banget? Iya saya cupu nyuci piringnya. Tapi juga cucian piringnya banyak banget. Kotor banget. Sampah mengerikan banget. Hari itu saya cuci piring, cuma cuci piring. Cuci piring dari Sunlight sebotol tuh habis lah. Abu gosok, tahu ya abu gosok? Abu gosok. Kacau lah. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan setiap kali saya cuci piring, saya tulis kertas segede-gedenya di A4. Saya tempel di meja tempat dapurnya itu. Saya bilang gini, selamat hari kasih sayang. Hari ini saya ingin berbagi kasih dengan saya nyuciin semua piring. Kalau kamu single dan gak punya pacar dan merasa sendirian, saya bilang gitu. Saya gak nyari pacar ya. Ada Tuhan, Yesus yang hidup. Saya tinggalin nomor kamar saya. Saya berharap ada yang konseling ke kamar saya, ketok-ketok. Saya lakukan itu di lantai 5 sampai paling atas 16. 1 minggu saya tungguin saudara. Kok gak ada yang makasih sih? Gak tahu diri juga nih anak-anak muda ya saya pikir. Berharap, emang dasarnya anak muda tuh gitu ya. Penginjilan pengennya dipuji ya. Nabur pengennya dipuji. Berkorban sedikit, hidup ini kuserahkan pacarku ya Tuhan. Pengennya dipuji, dikasihani. Emang kita tuh gitu, emang manusia tuh gitu. Hari itu saya juga sama sih, saya juga berharap ada yang puji saya lah. Dan sebulan gak ada yang muji saudara. Gak ada yang muji. Saya bingung, ya udahlah sedih amat ya. Udah cuci piring capek, gak ada yang muji. Tapi ternyata waktu sebulan akhirnya saya mau masak ke dapur. Dan ternyata mereka gak bales saya ke kamar. Mereka bales saya, tulisan saya di mana? Di dapur ternyata. Dia kasih tulisan lagi, dia bilang ini, hari ini biarkan saya yang cuci piring. Serius, itu tulisannya gitu. Saya terberkati sama kamu walaupun saya bukan Kristen, tempel. Serius, itu beneran, saya nggak mengada-ngada. Makasih ya, kamu, I feel love, aku merasa dicintai. Makasih kamu memberitahu saya kalau ada orang yang mencintai saya. Dan kamu rela lakukan ini, itu ditempel banyak banget di dapur, ternyata. Dan sekali lagi, bahasa cintamu apapun dengan kata-kata. Waktu kamu gini ya, temenmu curhat. Tengah malam jam 1 pagi kamu ditelepon, aku diputusin pacar jam 1 pagi. Dan kamu bilang, ayo tetap kuat. Jangan marah sama Tuhan, itu memberkati dan menyelamatkan temanmu. Waktu kamu memberikan hidupmu melayani temanmu. Mungkin hal yang simple, cuci piring itu simple ya, benar gak sih? Murah kan beli Sunlight itu murah lah. Dan itu memberkati temanmu. Yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah quality time. Memberikan kasih dengan kamu memberikan waktumu. Yang pertama kata-kata, yang kedua dengan sentuhan, yang ketiga dengan hadiah, yang keempat dengan pelayananmu. Kamu melayani orang itu, jemputin, melayani, ngasih minum. Yang kelima adalah dengan waktumu. Dulu itu kami di Rock punya call center. Tahu call center? Call center itu kalau kamu bingung mau ngapain, kamu telepon ke call center itu. Ada call center, gayanya begini. Hubungi kami apabila kalian butuh pelepasan. Tulisannya gitu, beneran, ini serius ada. Gayanya gini fotonya. Hubungi kami kalau kamu sedang galau tengah malam dan butuh teman untuk bercerita. Ada nomor teleponnya. Itu saya buat call center. Ada 6 atau 7, ada 8 lah. Ada 8 jenis. Ada yang kalau kamu butuh pekerjaan telepon ke sini. Ada yang kalau kamu bingung sama pelajaran sekolah telepon ke situ. Kamu diputusin pacar telepon ke situ. Ada lagi yang lain. Dan hari itu saya pikir call center ini aku gak tahu lah efektif atau enggak. Karena saya gak tahu apakah orang berani nelpon dan curhat. Tapi ternyata sangat banyak orang diberkati dari call center ini.
Walaupun yang nelpon, gak cuma anak muda, ibu-ibu pun nelpon. Jadi jam 1 pagi dia bilang ini, Kak, apakah benar ini call center dari Rock? Apakah benar ini call center untuk saya boleh bebas curhat kepadamu? Betul Bu, jam 1 pagi, betul Bu. Dan hari itu dia curhat, tahu berapa jam? Berapa jam tahu? Tebak? 5, oh kuat banget ngomongnya, enggak selima lah. Apa? 3, 2 jam. Dia telepon curhat, nangis 2 jam. Dan cuma didengerin sama anak ini dan di speaker gitu, nggak tahan dengerinnya. Nangis, ngomel-ngomel. Tapi setelah itu kita bilang gini, makasih ya kamu udah dengerin saya curhat 2 jam. Sekarang saya lega, dia bilang gitu. Saya nggak jadi marah sama Tuhan, cuma didengerin doang loh. Belum diomongin apa-apa, jangan marah Bu, jangan marah. Enggak, belum diomongin apa-apa. Cuma didengerin, kamu memberikan waktumu untuk orang itu. Cuma didengerin dong 2 jam tapi. Dulu saya punya teman kamar, gak di sini juga orangnya. Debo, kalau kamu tahu, Debo. Dia suka curhat setiap malam, panjang banget. Gak berhenti-berhenti curhatnya. Saya cuma dengerin, setengah ngantuk, kadang frustasi dengerin dia curhat. Pernah ya dengerin orang curhat frustasi, pernah ya? Kadang frustasi dengerin orang curhat tuh frustasi juga. Kok nggak selesai ya? Dia muter terus di situ. Tapi hari itu saya tahu waktu kita memberikan waktu kita, itu bisa memberkati orang lain. Hari ini ada sebuah chat dari Tuhan. Ada notifikasi yang masuk ke handphonemu dan hidupmu hari ini. Itu apa? Pergi dan jadikanlah seluruh bangsa muridmu. Ada sebuah pesan yang Tuhan berikan. Apakah kita mau menanggapi dengan cinta kita seperti waktu aku dulu beliin kue putu itu loh. Buat kekasih kesayangan saya itu. Mantan, sekali lagi mantan. Ada 5 hal, ada 5 cara dengan bahasa kasihmu masing-masing. Bebas, terserah kamu mau atur. Aku sukanya kasih hadiah. Aku sukanya kasih kata-kata. Aku suka kasih waktu buat orang lain, konselingin orang lain. Tapi itu bisa menjadi media kamu penginjilan buat orang-orang. Kamu bilang gini, Kak aku gak suka ngasih kado, gak ngerti mau beliin orang kado tuh bingung. Ya gak usah jadi orang lain, jadilah dirimu. Tapi aku kuat Kak, aku berdiri teguh. Kalau aku dengerin orang curhat, aku kokoh Kak, aku kokoh. Gunakanlah caramu dan bahasa cintamu masing-masing. Jangan jadi orang lain, gak usah munafik. Jadi dirimu. Dan selamatkan lebih banyak orang di luar sana. Sebelum saya selesai dan tutup. Nanti kalian bisa isi tes itu. Ada pilihannya. Setiap nomor kamu pilih mana yang paling dirimu. Jumlahin ke paling terakhir dan kamu akan temukan. Kamu itu sebenarnya dominannya bahasa kasihnya apa. Tapi nanti aja isinya. Sebelum saya tutup kita mau sama-sama doa di hadapan Tuhan. Aku gak tahu apakah kamu segitunya suka penginjilan, segitunya rindu, hatimu rindu akan jiwa-jiwa. Atau bahkan kamu ngeliat orang jatuh di sampingmu, kamu gak peduli. Aku gak tahu apakah kamu segitunya ingin menanggapi cinta yang Tuhan kasih. Sampai kamu rela seperti ayah yang turun ke pedalaman. Tapi hari ini, dengan kondisi apapun hidupmu, mari kita sama-sama doa di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan berikan cintamu dalam hidup kita. Buat cintamu itu membuat kami bergerak. Berikan kami hati untuk jiwa-jiwa. Karena sesungguhnya penyembahan tidak berhenti waktu kamu hanya menyembah kepada Tuhan. Tapi penyembahan berlangsung dan berlanjut waktu kamu menyentuh orang lain lewat hidupmu. Jangan berhenti waktu kamu terima berkat yang Tuhan berikan ke kamu. Waktu kamu dibebaskan, kamu dilepaskan. Kamu merasakan Tuhan. Salurkan ke orang lain. Jangan sampai itu berhenti di hidupmu. Salurkan itu ke orang lain. Kita sama-sama tutup mata. Doa sama Tuhan.